Selamat datang di Belajar Fisika bersama saya, Maya Anitasa. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai penerapan hukum-hukum fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Fluida statis diartikan yaitu fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam. Atau dapat juga diartikan yaitu fluida dalam keadaan bergerak tetapi tidak ada perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut. Bisa juga dikatakan bahwa partikel-partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan konstan dan tidak menimbulkan gaya geser. Contohnya, seperti air pada gelas yang tidak diberikan gaya akan tetap diam, atau air sungai yang mengalir dengan kecepatan konstan. Adapun hukum-hukum dalam fluida statis yaitu hukum Pascal dan hukum Archimedes. Bagaimana sih bunyi dan rumus dari hukum Pascal? Adapun bunyi dari hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Rumus hukum Pascal yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F merupakan gaya dan A merupakan luas permukaan. Mungkin sebagian dari kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kita mempelajari hukum Pascal? Emang ada manfaatnya ya dalam kehidupan sehari-hari? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita bahas mengenai penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan yang pertama yaitu pada dongkrak hidrolik. Pernahkah kalian melihat orang yang sedang mengganti ban mobil? Untuk mengangkat salah satu ban mobil, biasanya mereka menggunakan dongkrak hidrolik. Pertanyaannya, kok bisa sih alat sebesar dongkrak hidrolik mengangkat salah satu ban mobil? Nah, untuk menjawab soal tersebut, yuk kita lihat penjelasannya. Bagian-bagian dari dongkrak hidrolik yaitu dua bejana yang berhubungan terbuat dari bahan yang kuat, seperti besi, penghisap kecil dan penghisap besar, dan fluida berupa minyak atau oli untuk pengisi bejana. Prinsip kerja dari dongkrak hidrolik yaitu pada saat tuas diberi gaya dengan cara ditekan ke bawah, maka penghisap atau piston kecil akan tertekan. Dan cairan fluida berupa minyak atau oli atau pelumas lainnya akan ikut tertekan dan diteruskan ke seluruh bagian cairan dalam tabung tersebut. Sehingga cairan tersebut mendorong penghisap atau piston yang besar, hingga piston yang besar tersebut terdorong ke atas dan beban di atasnya dapat terangkat. Piston kecil memiliki luas permukaan yang kecil, sehingga gaya yang diperlukan untuk menekan cairan juga kecil. Tapi karena tekanan diteruskan ke seluruh bagian cairan, maka gaya yang kecil berubah menjadi sangat besar pada saat cairan menekan piston besar. Penerapan yang kedua yaitu pada rem hidrolik. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya saat menginjak rem, mobil yang tadinya bergerak bisa tiba-tiba berhenti? Hal tersebut bisa terjadi karena rem pada mobil menerapkan prinsip hukum Pascal pada cara kerjanya. Ketika pengemudi menginjak pedal rem, tekanan pada silinder utama akan meningkat. Kenaikan tekanan ini akan diteruskan ke seluruh bagian fluida di sepanjang sistem hidrolik, sehingga silinder rem akan mendorong kanvas rem terhadap cakram yang menempel pada roda mobil. Akibat gesekan antara kanvas rem dengan cakram akan menyebabkan laju mobil berkurang atau menghentikan putaran roda. Rem hidrolik ini biasanya disebut rem cakram dan digunakan pada mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Fluida yang digunakan sebagai media penyalur tekanan adalah oli atau minyak rem yang berfungsi melumasi piston sehingga tidak macet atau segera kembali ke posisi semula jika rem dilepaskan. Bila menggunakan air, dikhawatirkan akan terjadi perkaratan. Gaya atau tekanan yang kita berikan saat menginjak pedal rem cukup kecil, tapi saat diteruskan ke silinder lainnya akan menghasilkan gaya atau tekanan yang besar, sehingga roda bisa berhenti berputar. Penerapan yang ketiga yaitu pada mesin hidrolik pengangkat mobil. Kamu berada di bengkel mobil atau di pencucian mobil, kok bisa ya mobil terangkat ke atas? Prinsip kerja alat ini hampir sama dengan dongkrak hidrolik. Bedanya pada tekanan piston dalam alat ini.
piston kecil pada mesin hidrolik diganti oleh udara bertekanan tinggi. Saat valve 1 atau keran 1 yang terhubung dengan pipa atau tabung besar dibuka, maka udara bertekanan tinggi dialirkan ke reservoir. Tekanan udara tersebut akan langsung berinteraksi dengan oli atau pelumas lainnya yang terdapat dalam tabung hidrolik mobil, yaitu reservoir. Karena adanya interaksi antara udara dan oli di dalam hidrolik tersebut, maka piston dari dalam tabung akan terdorong ke atas sehingga mampu mengangkat beban di atasnya, yaitu mobil. Tekanan yang diteruskan oleh zat cair ke piston besar, sehingga muncul gaya angkat yang sangat besar pula. Lakukan penyesuaian pada buka tutup valve 1 atau keran 1 untuk mengatur atau menyesuaikan ketinggian pada hidrolik yang diinginkan. Jika ingin berhenti pada ketinggian tertentu, lakukan dengan menutup valve 1 dengan cepat. Kemudian, buka valve 2 dan langsung tutup kembali dengan cepat. Jika sudah selesai mencuci atau memperbaiki mobil dan hendak menurunkan hidrolik mobil, usahakan bersihkan piston dari kotoran yang menempel dengan air yang bersih. Jika sudah selesai piston dibersihkan, langsung bukalah valve 2 atau keran 2 supaya tekanan udara dalam tabung hidrolik akan keluar melalui valve 2. Materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai hukum Archimedes. Bagaimana sih bunyi dan rumus dari hukum Archimedes? Bunyi hukum Archimedes yaitu sebuah benda dicelupkan pada zat cair, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya ke atas atau gaya apung sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Adapun rumus dari hukum Archimedes yaitu Fa sama dengan Rho G pi T, di mana Fa merupakan gaya apung, Rho massa jenis, G gaya gravitasi, dan pi T volume benda tercelup. Sebelumnya, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai jenis-jenis benda dalam fluida. 1. Tenggelam. Benda disebut tenggelam dalam zat cair apabila posisi benda selalu terletak pada dasar tempat zat cair berada. Atau benda bisa tenggelam jika gaya angkat lebih kecil daripada gaya berat benda tersebut. 2. Melayang. Benda melayang dalam zat cair apabila posisi benda di bawah permukaan zat cair dan di atas dasar tempat zat cair berada. Benda melayang terjadi jika gaya angkat air dan gaya berat benda sama besar. 3. Terapung. Benda terapung dalam zat cair apabila posisi benda sebagian muncul di permukaan zat cair dan sebagian terbenam dalam zat cair. Benda bisa mengapung terjadi saat gaya angkat air lebih besar dibandingkan dengan gaya berat benda. Penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan yang pertama yaitu pada kapal selam. Pernahkah kalian berpikir kenapa kapal selam bisa tenggelam, melayang, dan terapung di lautan? Kapal selam dapat mengubah massa jenisnya agar dapat menyelam, melayang, dan mengapung di permukaan air. Badan kapal selam memiliki tangki pemberat yang berisi rongga udara. Tangki ini sebagai tempat keluar masuknya air atau udara. Tangki ini terletak di lambung kapal dan dilengkapi dengan katup pada bagian atas dan bawahnya. Kemudian, ada tangki penyeimbang terletak di bagian depan dan belakang berfungsi untuk membantu menjaga keseimbangan dengan membiarkan air ditambahkan atau dikeluarkan dari tangki sesuai dengan kebutuhan. Untuk mengubah massa jenisnya, yaitu dengan cara mengurangi atau menambahkan air pada rongga udara di dalam kapal selam tersebut. Ketika mengapung, rongga terisi dengan udara sehingga volume air yang dipindahkan sama dengan berat kapal. Karena rongga tersebut penuh dengan udara, maka massa jenis kapal kurang dari massa jenis air laut, sehingga kapal selam akan mengapung di lautan. Ketika katup atas dan katup bawah pada rongga kapal selam dibuka, maka udara dalam rongga akan keluar, atau air masuk mengisi rongga tersebut. Akibatnya, kapal mulai tenggelam. Katup kapal akan ditutup jika kapal selam telah mencapai kedalaman yang diinginkan. Karena tangki pemberat berisi sebagian udara dan sebagian air laut, maka massa jenis kapal sama dengan massa jenis air laut. Akibatnya, kapal selam akan melayang. Jika katup pada rongga kembali dibuka, maka volume air dalam rongga akan bertambah sehingga memenuhi tangki pemberat, maka kapal selam akan tenggelam.
Hal ini terjadi karena massa jenis kapal selam lebih besar daripada massa jenis air laut. Jika kapal selam akan muncul ke permukaan, maka air dalam rongga dipompa keluar sehingga tangki peberat hanya terisi udara sepenuhnya dan kapal akan muncul ke permukaan. Penerapan hukum Archimedes yang kedua yaitu pada kapal laut. Pernahkah kalian berpikir mengapa kapal laut yang massanya bertonton dapat terapung di lautan? Kapal laut yang massanya bertonton dapat terapung di lautan karena dalam prinsip kerjanya menerapkan hukum Archimedes, di mana pada kapal laut tersebut memiliki rongga udara. Karena rongga udara ini, volume air yang dipindahkan oleh kapal tersebut cukup besar, sehingga kapal laut mendapatkan gaya apung yang cukup besar pula untuk menahan bobot kapal sehingga dapat seimbang atau terapung di permukaan lautan. Desain kapal laut juga dibuat dengan cekungan di bagian bawahnya. Dengan memperlebar permukaan yang menyentuh air juga mempengaruhi daya apung kapal. Karena permukaan yang lebih lebar akan menekan air lebih besar, sehingga membuat air memberikan gaya angkat yang lebih besar pula. Ilustrasinya, saat berada di lautan, kapal memberikan tekanan kepada air. Berat dari kapal itu menekan air ke bawah, lalu dengan gaya yang sama besar, air tersebut memberikan tekanan kepada kapal dengan arah berlawanan yaitu ke atas. Dengan kata lain, massa jenis air lebih besar daripada massa jenis kapal sehingga kapal dapat terapung di lautan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.